Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memasuki komponen-komponen hierarchy of needs, sebaiknya kita mengetahui bagaimana sih si Maslow ini membuat teorinya. Cara Maslow membuat teori ini cukup sederhana, berawal dari memperhatikan perilaku monyet. Nah, dan setelah memperhatikan perilaku monyet cukup lama, Maslow mendapat kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan individu memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar mencapai tingkatan selanjutnya. Pertama atau tingkatan yang paling dasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar bagi setiap orang seperti sandang, pangan, papan. Dalam manajemen, jika kebutuhan dasar ini, terutama pangan atau makanan tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana, jika para karyawan tidak mendapatkan waktu untuk memuaskan kebutuhan fisiologis mereka, para karyawan akan tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan mereka, karena kebutuhan fisiologis bersangkut paut dengan kinerja mereka. Jika karyawan tidak makan, mereka akan sulit untuk berpikir, bertindak, dan bekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer untuk memberikan minimal waktu untuk memuaskan kebutuhan fisiologis para karyawannya, agar mereka dalam kondisi optimal, sehingga semangat dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yang kedua, yaitu safety needs atau kebutuhan rasa aman. Bayangin kalau kita kerja nggak aman, seperti gedungnya sudah tua, mudah rapuh, atau banyak preman di sekitar tempat kita kerja. Bagaimana kita mau bekerja untuk perusahaan seperti itu? Untuk uang yang tidak seberapa, tetapi nyawa sebagai taruhannya. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk memberikan rasa aman bagi para karyawannya. Bentuk paling kecil memberikan rasa aman, yaitu mempekerjakan satpam untuk menjaga kestabilan lingkungan perusahaan. Nah, kebutuhan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yasmin. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga yang perlu dipenuhi yaitu love atau belongings atau interaksi sosial dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Manusia yang merasakan kasih sayang maka akan terlihat lebih stabil karena dirinya merasa diterima oleh lingkungan atau orang sekitar. Dalam manajemen, penerapannya yaitu karyawan yang menjalin persahabatan dengan rekan kerja satu tim dan interaksi antara atasan dan bawahan. Adanya komunikasi yang baik ini akan membuat komunikasi di perusahaan lebih hidup dan bersinergi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah self-esteem atau kebutuhan akan penghargaan. Yang dimaksud dengan penghargaan di sini adalah penghormatan dari orang lain, nama baik, ketenaran, perhatian, dan sebagainya. Berdasarkan teori Abraham Maslow, self-esteem dibagi menjadi dua level, yaitu level yang tinggi dan level yang rendah. Level yang rendah yaitu keinginan memiliki status yang lebih tinggi, popularitas, dan pujian. Sedangkan yang level yang tinggi yaitu kebutuhan akan harga diri. Penerapan dalam manajemen perusahaan yaitu terkait dengan jabatan yang lebih tinggi. Pada posisi tertentu akan membuat karyawan merasa dirinya dihargai, disegani, dan dihormati. Sehingga karyawan yang telah terpenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya, ia akan bekerja lebih giat untuk melampaui target demi memperoleh promosi jabatan. Banyak dari para manajer yang menggunakan teori ini untuk mempromosikan jabatan yang lebih tinggi kepada bawahannya dengan syarat tertentu, yang membuat karyawan semakin semangat bekerja dan kebutuhan akan harga dirinya terpenuhi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah self-actualization atau aktualisasi diri, yang merupakan kebutuhan paling tinggi menurut teori dari Abraham Maslow. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan ini terjadi karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendaki dan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Penerapannya dalam manajemen perusahaan adalah pekerjaan yang sulit atau menantang yang diambil oleh karyawan adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri. Para pimpinan atau top manager memberikan pekerjaan yang menantang untuk orang-orang yang terpilih. Dan biasanya karyawan yang terpilih akan merasa senang dan dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan apabila keempat kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.